bongkar yuk tentang seorang Jokowi. Saya akan membongkar asal-usul seorang Jokowi. Yang saya dapat informasi, katanya seorang Jokowi ini pernah tinggal di Aceh, di wilayah konflik. Siapakah seorang Jokowi ini? Selama Jokowi memimpin, suara GAM ini ya kan tidak pernah terdengar, ya kan, huru hara tentang ini. Yang ada cuma di Papua, di Aceh tidak ada tuh suara lagi tentang pemberontakan, tentang ini. Paham kan dari situ? Seorang Jokowi ini mempunyai orang tua angkat di lingkungan konflik Aceh. Salam waras. Konsisten mendukung Pak Ganjar ya. Saya juga masih menjaga dan mengawal presiden saya saat ini. Meski di mata kalian itu yang sekarang kurang begitu suka dengan Pak Jokowi, saya bisa memaklumi. Saya minta izin stick dan saya minta izin ngomong agak pedas ya. Saya menghormati Anda, Miss Abu-Abu ya, karena Anda selalu mengotak-ngatik presiden saya saat ini yang masih saya jaga dan saya kawal sampai tuntas. Saya mau ikut berbicara ya. Di sini saya tidak mau mencari musuh. Saya hanya ingin mencari kedamaian dan ketenangan ya. Berkali-kali saya melihat konten-konten Anda ya yang selalu menyudutkan Pak Jokowi. Saya dapat informasi ya. Saya ingatkan, informasi meski itu A1 pun ya terkadang bisa salah ya. Pada intinya fakta sebenarnya kita tidak tahu apa itu emang benar misi Pak Jokowi atau misi koalisi ya. Di sini saya, Pak Jokowi katanya mau menjawab komentari Pak Jokowi punya orang tua angkat di Aceh ya dan berdomisili di perumahan konflik lah, intinya seperti itu. Saya pernah melihat video bahwa beliau itu pernah kerja di pabrik kertas ya. Kalau saya melihat pola pikir Pak Jokowi saat itu nggak ada misi untuk aneh-aneh, cuman bekerja ya. Nanti saya kasih story tentang keluarga saya ya. Di situ Pak Jokowi kerja perantauan pula ya, tidak punya siapa-siapa, hanya Ibu Iriana dan Pak Jokowi ya. Kalau nggak salah di situ hamil apa sudah hamil itu ya. Ada orang yang simpati dan empati mengangkat Pak Jokowi dan Ibu Iriana sebagai orang tua, sebagai anak angkat. Beliau pun juga itu kalau nggak salah itu ya intinya orang terpandang deh, ustadz atau kiai gitulah ya. Kalau saya melihat video-video sebelum itu ya. Oke, di sini saya mau cerita tentang story ibu saya. Ibu saya orang Bandung ya. Di sini di Semarang sini dibawa bapak saya ya. Di sini bapak saya itu masih memberi nafkah kakaknya, adiknya 2 ya, tanpa ibu ya. Di sini ibu saya itu dari Bandung ke Semarang dibawa ya, otomatis menjadi ibu pengganti bagi kakaknya dan kedua adiknya ya. Dari sini ibu saya itu montang-manting ya, yang melahirkan, yang ngopeni adik dan kakaknya, suaminya bapak saya maksudnya ya. Nah, di sini montang-manting, bahasa pun kurang paham ya. Mau komunikasi sama siapa, sedangkan suami kadang kan kerja ya.
melahirkan, sampai pernah itu kejadian adik saya yang pertama itu jatuh dari meja ketika ditinggal masa usia 14 hari. Ya mungkin ada kelainan saraf matanya agak sedikit ya kelainan ya. Oke. Nah, dari sini mungkin tetangga saya itu ya, orang yang sudah umur waktu itu mungkin usianya ya, kasihan melihat ibu saya montang-manting sendiri. Nah, akhirnya datanglah si emak ini ya, ya memberi pengertian kepada ibu saya kalau melahirkan harus begini, minum jamu biar supaya ini supaya itu, dikasih wejangan-wejangan sama orang ya, intinya tetangga saya yang sudah umur ya. Nah, dari sini ibu saya menganggap tetangga saya ini emak atau ibu ya. Beliau sudah meninggal ya. Dan emak ini pun menganggap saya sebagai cucunya sendiri. Dan ibu saya pun dianggapnya sebagai anak sendiri ya. Kalau saya cuman seperti itu doang kok waktu itu ya. Kembali lagi ke Pak Jokowi ya. Mungkin di saat itu Pak Jokowi nggak mikir aneh-aneh ya. Cuman ya itu seperti story ibu saya, perantauan nggak ada siapa-siapa, mungkin bahasa kurang paham untuk komunikasi dengan orang sekitar. Ya di situ mungkin ada tetangganya yang simpati empati, akhirnya diangkat jadi anak lah Pak Jokowi. Mereka seperti itulah. Mungkin pola pikir si Miss Abu-Abu ini negara konflik ya, setelah Pak Jokowi jadi presiden gam ini redam nggak ada ya. Kalau memang beliau terlibat GAM atau gerakan-gerakan terlarang di Aceh, setidaknya ingatlah jasa-jasa beliau ya. Di Aceh suara beliau pun minim ya. Di Papua pun suara beliau minim. Apa jasanya? Ya itu membuatkan Trans Aceh, Trans Papua. Usaha beliau untuk menggabungkan Aceh supaya tidak pisah dari NKRI, dibuatlah jalan supaya itu bisa menyambung antara satu daerah ke daerah lain ya. Ingatlah jasanya itu yang baik aja ya. Kalau menurut saya nggak logis kalau Pak Jokowi itu terlibat gerakan GAM atau organisasi terlarang di Aceh deh ya. Mungkin pola kehidupan Pak Jokowi di waktu itu ya nggak mikir aneh-aneh, untuk berjuang aja mau buat mabit ya, perantauan, tidak punya siapa-siapa, hanya seorang istri. Mungkin di sana beliau juga kurang bisa komunikasi dengan bahasa setempat ya. Ya itu menurut saya ya. Sekali lagi saya mohon maaf, bukan saya untuk membuat gaduh atau mencari musuh dengan Anda. Tapi setelah lama sekali saya melihat konten-konten Anda seolah-olah itu menyalahkan Pak Jokowi. Saya sampai saat ini masih mengawal dan menjaga presiden saya. Meski di mata kalian ya, Pak Jokowi melakukan kesalahan-kesalahan. Faktanya kita tidak tahu ya. Bisa jadi Pak Jokowi melakukan kesalahan demi keamanan bersama, demi kebaikan bersama. Ya. Ingat Pak Jokowi itu presiden ya. Dari dulu presiden yang bisa merebut Freeport itu berapa presiden? Cuman Pak Jokowi itu pasti ininya juga ya. Kalau untuk masalah politik ini biar damai, ya Pak Jokowi mengorbankan karir politiknya emang iya. Tapi untuk kelicikan-kelicikan kayaknya nggak nyampe ke situ ya. Oke. Saya sekali lagi minta maaf dan minta izin menyetit video Anda ya. Biar bagaimanapun Pak Jokowi masih presiden saya. Saya masih mengawal dan menjaga beliau sampai masa kerja usai ya. Meski sekarang saya mendukung Pak Ganjar ya. Meski dulu beliau gubernur di Wajar seperti itu, saya berusaha untuk
mengcounter ya. Kalau emang kebenaran seperti ini, saya harus jawab seperti ini. Kalau kok kenyataannya seperti kejadian yang saya rasakan saat ini, saya akan jawab, saya akan klarifikasi ya. Sekali lagi saya minta maaf, saya sudah berkata pedas kepada Anda ya. Kalau bisa stop, jangan otak-atik Pak Jokowi. Kita jaga dan kita kawal sampai masa kerja beliau tuntas ya. Bukannya saya fanatik dengan Pak Jokowi, tidak ya. Toh lagian saya mengikuti Pak Jokowi baru 2018-19 ya. Kalau ada yang bilang, wah Mbak Lili terlalu buta mencintai Pak Jokowi, saya juga tidak terlalu buta mencintai Pak Jokowi. Saya hanya menjaga dan mengawal karena status beliau saat ini masih presiden. Apapun kasus di MK inilah ya, yang lalu biarlah berlalu ya. Kalau menurut saya, kalau emang iya Pak Jokowi mengorbankan karir politiknya yaitu demi kedamaian pemilu saat ini, beliau tidak menginginkan seperti pemilu-pemilu sebelumnya. Oke.